Sejak kemunculan Nami di sebuah ruangan yang terbilang sangat misterius tanpa ia tahu siapa yang telah membawanya ke sana. Di chapter kali ini, ia juga dibuat semakin terkejut karena harus dikejar-kejar oleh hewan yang ukurannya sangat besar. Hingga Nami bertemu dengan Usopp dan rekan-rekan yang lainnya. Nah, bagaimana keseruan pada One Piece chapter 1117 kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story yang kali ini petualangan Yamato sudah memasuki volume ke-15, yang mana ia masih berada di Kuri. Wilayah Kuri saat ini sedang dilanda sebuah masalah yang cukup serius karena banyak orang-orang yang menghilang secara misterius. Dimulai dari si tukang kayu yang sedang memperbaiki kastil Oden, lalu beberapa pelayan di sebuah kedai di Kuri, dan tentunya masih ada yang lainnya. Di cover story volume 15 ini Yamato bertemu dengan Inu Arashi yang sedang berada di pantai. Yang mana Inu Arashi terlihat pusing mengurus banyaknya orang-orang yang menghilang. Perlu diketahui jika Inu Arashi sekarang menjabat sebagai Daimyo Kuri. Jadi sejauh ini sudah ada 2 Daimyo baru yang diperkenalkan, yaitu Daimyo Kibi adalah Denjiro dan Daimyo Kuri adalah Inu Arashi. Dan semoga saja nantinya kita akan mengetahui siapa saja yang menjabat sebagai daimyo di seluruh wilayah Wano dalam kisah perjalanan Yamato ini. Oke, kita lanjut pada inti pembahasan. One Piece chapter 1127 secara resmi memperlihatkan pertualangan Luffy dan krunya di negeri Elbaf. Sampai sejauh ini tidak diketahui siapa yang telah membawa Nami dan lainnya ke negeri Elbaf. Di awal chapter, Nami yang tersadar berada di dalam kastil Lego. Tapi uniknya memang wilayah ini semua bangunannya terbuat dari Lego, termasuk rumah penduduk di sana. Oke, sebelum panjang lebar kami membahas tentang chapter ini, di video-video kami sebelumnya ada beberapa nakama yang tidak tahu apa itu Lego. Lego itu sejenis mainan bongkar pasang yang terbuat dari plastik. Mainan ini bisa disusun menjadi berbagai macam bentuk dan cukup digemari oleh anak-anak di berbagai dunia. Oke, kami rasa ini sudah cukup jelas. Sekarang kita lanjut pada pembahasan chapter. Nami yang saat tersadar langsung diserang oleh serangga semacam kumbang. Dengan cepat, Nami langsung melumpuhkannya dengan serangan petir Zeus. Masalah satu selesai, kini datang masalah yang lainnya, yaitu seekor landak. Meski penampilannya cukup lucu, landak ini kemudian membuat duri di tubuhnya berdiri dan langsung mengejar Nami. Sebenarnya tidak tahu apa masalah Nami di sini yang membuat hewan-hewan di sana marah secara tidak jelas. Nami yang kebingungan pun mendengar suara Usopp dan saat mendekatinya, situasi Usopp jauh lebih parah. Yang mana ia malahan digigit oleh kucing bermahkota. Nah, sampai sejauh ini melihat kondisi Nami dan Usopp seperti sedang dipermainkan, yang mana tiba-tiba mereka berada dalam sebuah kastil tanpa tahu siapa pelakunya. Bahkan di dalam kastil sepertinya memang sengaja mereka meletakkan hewan-hewan di sana agar permainan mereka semakin seru. Dan kami yakin Nami dan lainnya saat ini sedang diawasi oleh seseorang yang telah membawa mereka ke negeri Elbaf. Lanjut pada Nami yang masih dalam situasi genting. Nah, sebelum landak itu melukainya dengan duri-duri di tubuhnya, Nami lebih dulu menyerangnya dengan petir Zeus. Dan lagi-lagi Nami berhasil mengalahkan landak tersebut. Namun landak tersebut jatuh tepat di atas kucing oranye bermahkota yang membuat kucing juga tersengat petir. Dan Usopp berhasil terbebas dari gigitan kucing oranye. Namun hal ini malah membuat kucing tersebut semakin marah. Ya, di momen ini Nami dan Usopp yang berusaha melarikan diri teringat akan kata-kata salah satu dari kru bajak laut raksasa saat masih berpesta. Jika mengkonsumsi miras peri hijau akan membuat si peminumnya akan berhalusinasi. Kalau di Indonesia sendiri yang lagi viral adalah mabuk buah kecubung yang bisa membuat berhalusinasi juga, bahkan sampai tewas. Nah, dari sini Nami dan Usopp merasa jika saat ini mereka sedang berhalusinasi.
yang membuat Usopp mencoba untuk melawan kucing tersebut, berharap jika kucing tersebut hanyalah khayalan mereka saja. Dan naasnya, saat Usopp melawan kucing itu, dia dihempaskan sampai tak berdaya. Nah, saat giliran Nami yang akan diserang oleh kucing ini, secara ajaib kucing ini berubah menjadi singa yang jauh lebih buas. Dan Nami menjadikan Usopp sebagai tameng. Perlu diingat, Usopp sudah terlalu sering menjadi tameng Nami di saat darurat, yang membuat Usopp selalu marah pada Nami. Di saat genting semacam ini, Luffy, Zoro, dan juga Sanji datang tepat waktu untuk menghajar siluman kucing yang berubah menjadi singa. Ya, ada yang tampak berbeda dari serangan Luffy kali ini, yang mana ia lebih bisa mengontrol energi atau kekuatan Gear Force-nya sesuai dengan keinginannya. Dengan cara ini, ia tidak banyak mengeluarkan energi seperti yang sering ia lakukan dulu. Nah, jika melihat serangan kombinasi Luffy, Zoro, dan juga Sanji saat pertama kali sampai di Elbaf, membuat kami teringat serangan kombinasi mereka bertiga saat di Alabasta, yang mana mereka saat itu mengalahkan seekor kadal raksasa. Yang mana judul pada chapter 162 saat di Alabasta adalah Pertualangan di Kerajaan Pasir. Sedangkan di One Piece chapter 1127 ini adalah Pertualangan di Tanah Misterius. Mengapa kedua chapter ini seakan memiliki kesamaan dari segi judul, serangan kombinasi, dan sama-sama baru berada di awal alur? Apakah ada clue tersembunyi yang sengaja Oda Sensei tunjukkan pada kedua chapter ini, atau hanya sebuah kebetulan saja? Nah, di chapter ini kita akhirnya diperlihatkan sebuah pohon yang sangat besar yang bernama Yang Drasil. Pohon ini sangat ditakuti oleh bangsa Elbaf jika pohon ini sampai rusak, karena pohon ini adalah pohon suci bagi mereka. Nah, dalam mitologi Nordik kuno, pohon ini juga dikenal sebagai pohon sakral dengan ukuran yang sangat besar yang memiliki 9 dunia. Nah, bisa saja hal ini sama dengan alur Elbaf, yang mana Elbaf memiliki 9 wilayah. Dan saat ini, Luffy beserta kru berada di wilayah yang memiliki bangunan yang berbentuk Lego. Dan jika kita lihat dalam flashback Big Mom, terlihat bangunan di sana terbuat dari kayu. Mungkin sekilas konsepnya sama seperti di wilayah Wano yang memiliki banyak wilayah-wilayah dengan keunikan masing-masing. Bahkan ada wilayah tersebut selalu diselimuti oleh salju. Nah, di akhir chapter, Luffy, Zoro, dan juga Sanji terlihat lebih dulu sadar dibanding Nami dan juga Usopp. Dan tempat mereka sepertinya juga berada di luar kastil, karena mereka sebelumnya berada di hutan lalu membunuh kelinci untuk dijadikan santapan. Yang ternyata kelinci tersebut merupakan kelinci keramat oleh penduduk Elbaf. Nah, bagaimana nasib Luffy dan krunya setelah ini? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.